Perkenalkan, nama saya Nurhanisa Resi dengan NPM 132012200009. Perkenalkan, nama saya Halimah Pemuli dan NPM 132012201002. Perkenalkan, nama saya Aminatun Wasika, NPM 1320122020. Obesitas adalah penumpukan lemak yang berlebihan pada tubuh sehingga berpotensi mengganggu kesehatan. Berdasarkan data SSGI tahun 2022, obesitas pada anak usia 5-12 tahun yaitu 10,8% gemuk dan 9,2%. Obesitas artinya 1 dari 5 anak umur 5-12 tahun mengalami obesitas. Anak yang mengalami obesitas akan berpotensi mengalami beragam masalah kesehatan yang bisa mempengaruhi anak tersebut hingga dewasa. Tanda obesitas pada anak. Perlu kami ketahui tanda obesitas pada anak meliputi 1. Anak terlihat lebih gemuk dibandingkan anak lain, siapa saja paha dan perut terlihat lebih berlemak dan berlipat-lipat. Kulit tampak lebih gelap, area tertentu terutama sekitar leher. Napas terasa pendek saat berolahraga, kecenderungan adanya gangguan pernapasan saat tidur. Selain tanda fisik tersebut, anak yang mengalami obesitas cenderungan kurang percaya diri dan bermasalah dalam pergaulan sosial. Masalah psikologi kerap muncul bersamaan dengan adanya obesitas. Namun adanya obesitas pada anak juga mungkin mengadakan masalah kesehatan lain sehingga dibutuhkan pemeriksaan oleh dokter untuk meninggalkan penyakit yang melatar belakangnya timbulnya obesitas. Penyebab obesitas pada anak, di mana obesitas adalah ketidakseimbangan asupan, buangan kalori, menjadi faktor yang paling penting ketika energi yang dikonsumsi lebih besar daripada energi yang keluar. Energi yang berlebihan ini akan disimpan sebagai jaringan lemak. Adapun penyebab-penyebab sebagai berikut yang dapat mempengaruhi obesitas pada anak, yaitu yang pertama gaya hidup, di mana sering makan dalam porsi besar dan makan makanan yang berkalori tinggi. Yang kedua, menghabiskan banyak waktu di depan layar dan kurangnya aktivitas fisik. Yang ketiga, genetik, di mana seorang anak akan berisiko lebih tinggi mengalami obesitas jika salah satu orang tuanya mengalami gemuk. Jadi faktor genetik ini di mana dia merupakan faktor dari garis keturunan ayah dan ibu. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah obesitas pada anak. Yang pertama, memberikan sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat membantu mengatur nafsu makan sepanjang hari. Hal ini dapat mencegah anak makan berlebihan saat makan siang atau malam. Nutrisi dari sarapan yang seimbang juga mendukung metabolisme yang sehat. Yang kedua, makan secara teratur. Pola makan yang teratur membantu menjaga metabolisme tubuh tetap stabil, menghindari kebiasaan makan berlebihan, dan mendukung kontrol berat badan. Yang ketiga, batasi makan makanan siap saji, jajanan, dan minuman bersoda. Makanan cepat saji, jajanan, dan minuman bersoda seringkali tinggi kalori, gula, dan lemak. Pembatasan ini membantu mengurangi asupan kalori yang tidak sehat. Yang keempat, perbanyak konsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur kaya akan serat, vitamin, mineral, dan rendah kalori. Dengan mengkonsumsi lebih banyak buah dan sayur dapat membantu mengisi perut dengan nutrisi penting tanpa penambahan kalori berlebih. Yang kelima, tidur yang cukup. Tidur yang cukup penting untuk menjaga keseimbangan hormon yang berperan dalam mengatur nafsu makan. Kurang tidur dapat meningkatkan keinginan untuk mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan menyebabkan risiko obesitas pada anak. Yang keenam, memberikan batasan waktu pada anak untuk menggunakan HP dan nonton TV. Mengurangi waktu terbang kepada layar membantu mencegah gaya hidup yang kurang aktif dan mengurangi risiko obesitas. Waktu terbatas pada penggunaan perangkat elektronik juga meningkatkan kesempatan anak untuk beraktivitas fisik. Yang ketujuh, yaitu biasakan anak untuk melakukan aktivitas fisik seperti jalan kaki, bermain bola, naik sepeda, berenang, dan lain-lain. Aktivitas fisik dapat membantu membakar kalori, menjaga kebugaran fisik, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Dengan mendorong anak berpartisipasi dalam kegiatan fisik dapat membantu mengurangi risiko obesitas. Dalam pencegahan obesitas pada anak, penting untuk menerapkan juga pola hidup sehat pada seluruh anggota keluarga. Sebab anak akan meniru setiap perilaku dan kebiasaan orang tua dan keluarganya sehari-hari. Jadi, jika ingin mencegah obesitas pada anak, mulailah dari diri sendiri. Penanganan obesitas pada sang buah hati akan mengacu kepada pilar pencegahan obesitas, yaitu perubahan pola hidup, peningkatan aktivitas fisik, penggunaan obat, dan tindakan khusus bila diperlukan. Beberapa berat keadaan yang mencetuskan obesitas anak tersebut juga melalui tindakan medis yang dapat diambil oleh dokter. Pada umumnya, semua anak yang mengalami obesitas akan diminta menjalani terapi perubahan gaya hidup, yaitu 1. Menerapkan pola makan gizi seimbang, yaitu dengan memperhatikan jumlah kalori yang cukup tiap hari dengan bentuk dan komposisi nutrisi yang sesuai.
kedua, mengubah gaya hidup menjadi lebih aktif, yaitu dengan bermain aktif bersama teman sebaya, berolahraga dengan olahraga permainan, ataupun dengan melakukan aktivitas fisik keluarga sebagai cara rutin. Yang ketiga, berkonsultasi dengan dokter spesialis anak dan spesialis gizi untuk mendapatkan keadaan dan kecukupan nutrisi anak yang benar. Yang keempat, mengikuti terapi individu atau berkelompok untuk membantu mengubah perilaku dan menghadapi gangguan psikologis. Mengikuti program terapi latihan fisik bagi yang membutuhkan. Kemudian, operasi penurunan berat badan pada keadaan sangat khusus pada remaja. Nah, dalam penanganan obesitas secara umum dibutuhkan tenaga dokter lintas disiplin. Misalnya, dokter spesialis anak, dokter spesialis gizi, psikolog anak, dan dokter spesialis olahraga. Nah, hal ini orang tua juga turut berperan dengan membantu memberikan dukungan, motivasi, dan fasilitas agar anak mau dan mampu menjalani perubahan pola hidup ini demi kesehatannya ke depan. Tujuan pelayanan kesehatan bagi anak yang mengidap obesitas melibatkan pendekatan holistik untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Ini melibatkan yang pertama pengelolaan berat badan, mengurangi berat badan secara sehat melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik. Yang kedua, edukasi gaya hidup sehat, memberikan informasi kepada anak dan keluarga tentang pentingnya pola makan sehat dan rutin berolahraga. Yang ketiga, konseling psikologis, mengenai aspek psikologis terkait obesitas seperti masalah body image dan self-esteem. 4. Penantauan kesehatan, penyediaan pemantauan kesehatan reguler untuk memastikan perkembangan anak yang sehat dan mendeteksi komplikasi yang menimbulkan tumbuh. 5. Melibatkan keluarga, mendukung keluarga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat untuk anak. 6. Kolaborasi tim kesehatan, melibatkan berbagai profesional kesehatan seperti dokter, ahli gizi, dan ahli psikologi untuk memberikan perawatan yang berkoordinasi. 7. Pencegahan komplikasi, mengurangi risiko penyakit terkait obesitas seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan masalah kesehatan lainnya. 8. Perubahan budaya, mendorong perubahan budaya di sekolah dan masyarakat untuk mendukung gaya hidup sehat. Intinya diingatkan bahwa setiap anak unik dan pendekatan pelayanan kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu mereka.